beserta transkripnya. Terus apa lagi? Medical check up. Medical check up. Kalau medical check up sendiri di daerah Sulawesi Selatan kita bisa di Rumah Sakit Siloam. Tapi kalau medical check up ini oh ini pas ini ya, pas lodge visa sih kalau medical check up itu. Kalau di SDWHV itu ya tadi IELTS-nya dulu, SKCK, terus ijazah, sama eh, bank statement, keterangan bahwa teman-teman punya dana sebanyak 5.000 Australian dollar, itu sekitar berapa itu? 50 jutaan, 55 jutaan seperti itu. Kalau saya kemarin ngurusnya di Palopo ya, di Bank BRI. Jadi tergantung banknya teman-teman. Silahkan datangi banknya, terus minta ke tellernya, bilang saya mau bikin bank statement seperti itu. Nanti kalau contohnya itu biasanya dari senior-senior atau teman-teman bisa belajar lah. Nanti minta template-nya atau bagaimana. Nah saya dulu kasusnya juga agak tricky. Pas minta di bank itu mereka tidak tahu kan. Makanya harus bawa contoh dari punya teman bank statement itu. Apa lagi berkasnya? IELTS, ijazah, SKCK, bank statement, dan yang terakhir itu surat pernyataan. Di surat pernyataan itu kita sendiri yang bikin bahwa berkas-berkas atau file-file yang kita upload ini benar asli milik kita, tidak ada yang dipalsukan, sehingga uh, ada apa ya namanya pernyataan resmi lah dengan materi seperti itu. Atau mungkin Kak Devi mau tambahkan bagaimana tegasnya? Kalau kalau dari saya mungkin eh, paspor. Oh iya, paspor saya lupa. Of course, nggak bisa ke Ya, luar negeri kalau tidak ada paspor. betul. Paspor yang minimal berlaku 8 bulan ya Kak ya. Iya. Minimal 8 bulan masih berlaku. Nah, saya kasusnya kemarin gara-gara pasporku itu tinggal 5 bulan. Hmm. 5 bulan jadi nanggung. Mhm. Kupikir kalau ku biarkan ini pas ke daftar nanti bisa-bisa terreject SDU ku. Jadi mending saya perbarui lagi. Jadi agak modal lagi di situ saya keluar 1 jutaan karena minta ini pengurusan paspor yang percepatan. Jadi 2 hari itu sudah jadi. Tapi bagusnya karena pas saya mengurus itu paspor sudah bisa extend yang sampai 10 tahun. Jadi untuk ke depan ini kita sudah tidak worry lagi tentang paspor. Mhm. Jadi itu ya kalau berkas-berkas pendaftaran SDU teman-teman. Ya mungkin itu Kak. Iya, jadi mungkin kalau berkasnya sendiri nanti teman-teman bisa cek juga ya di website ataupun di laman Instagram Dirjen Imigrasi untuk detailnya. Jadi, oh ya, yang mau kita share lagi mungkin tentang ini nih yang penting WAR, SDU, WHV. Nah, kemarin kan Mhm. seperti yang sudah kita lihat, eh, apa ya, WAR-nya itu kita tidak bisa tahu, hanya Tuhan dan Dirjen Imigrasi yang tahu kapan WAR-nya, kapan dibuka bulannya. Nah, mungkin eh, tadi sudah dijelaskan kan tentang berkas-berkas tipsnya. Nah, mungkin kalau dari pengalaman warnya sendiri nih yang kita mau tahu, apakah ada tips dan trik khusus nggak ketika kita misalkan mau war SDWHV? Karena kan seperti yang kita tahu, kuotanya itu kan terbatas, sangat terbatas. Kemarin yang dibuka itu ada sekitar 4.700-an lah kuota, sedangkan yang mendaftar itu ada belasan ribu. Nah, otomatis kan tentunya ada beberapa aspek lah yang bisa menentukan bahwa kita bisa keterima. Nah, saya lihat juga banyak orang yang kayak kesulitan, struggling dalam mendaftar, misalkan mungkin device-nya kah atau internetnya. Nah, mungkin kalau dari Kak Fauzan dan Kak Devi mungkin bisa di-share sedikit pengalaman waktu war SDWHV-nya itu bagaimana? Mungkin dari Kak Devi dulu. Iya, oke. Nah, kalau saya itu war di periode November 2023 tahun lalu. Em, Kalau untuk tahu jadwal war itu kita mesti selalu memantau Instagramnya Dirjen Imigrasi, entah itu Instagram, TikTok, sama YouTube. Nah, em, di periode November kemarin itu pengumuman tanggal war ada jeda seminggu sampai akhirnya di hari warnya. Beda dengan di war kemarin, itu kayak kita cuma dikasih nafas sehari untuk untuk
kayak hunting-hunting warnet, cari-cari jaringan yang bagus. Jadi em, pas war kemarin itu pengalamannya kalau saya sendiri Hamin satu war hunting berbagai warnet di Makassar, ada 3. Terus di situ kayak mulai pelajari kecepatannya, terus juga karena ada di tahun lalu ada isu listrik mati lampu begitu, jadi kayak itu juga jadi pertimbangan. Terus paling penting doa sih, karena sama juga kayak kasusnya yang kemarin, beberapa teman itu yang mereka sudah mempersiapkan beberapa bulan sebelumnya, ada bahkan yang setahun sebelumnya itu sudah berada di Pare, em, sudah memulai dari belajar bahasa Inggris sampai akhirnya menunggu war di tahun ini, tapi akhirnya nggak dapat kuota. Ya itu sih, kita nggak tahu rezeki kita kayak gitu, Kak Gasa. Tapi ya eh, mesti didukung dengan usaha yang penuh sih, dan doa juga itu. Salah satunya mungkin ya eh, hunting warnet, terus em, dokumennya juga dilengkapi dengan baik. Melihat contoh maksimal ini, ukuran file untuk SDWHV itu ada maksimalnya 300 MB. Jadi mungkin untuk ukuran file setiap dokumen, misal KTP, ijazah, paspor, dan lain-lain, itu mungkin di angka 200-an MB saja, supaya mempermudah. Seperti itu. Thank you. Oke, thank you, Kev. Kalau dari Kak Fauzan sendiri, gimana pengalamannya tuh war kemarin? Jadi ya, war itu unik ya. Kita ini kayak war tiket konser. Sesuai namanya war. Wah, luar biasa menegangkan. Tapi saya eh, entah kenapa saya cuma di rumah pakai wifi saja. Pakai wifi. Terus tipsnya ya, dari jam berapa deh? Dari jam 7 pagi saya sudah standby di website. Sudah login memang. Sudah login. Jadi mungkin itu tipsnya untuk teman-teman juga, login lebih awal lah. Kalau perlu seharian dari awal. Terus ya seperti tadi Kak Devi juga bilang, sudah siapkan satu folder di mana berkas-berkas itu sudah rapi teman-teman, sudah apa namanya, sudah teman-teman convert ke size yang sudah ditentukan sama pihak imigrasi, ya 200 berapa tadi, 200 MB lah kayak begitu, sudah dikonvert. Terus pastikan jaringan internetnya kencang. Nggak tahu, mungkin waktu saya itu entah gara-gara sepi pendaftar atau bagaimana, jadi wifi rumah bisa tonji. Bisa tonji. Dari jam 7 saya tunggu, mulainya jam 9 ya. Pas masuk jam 9 itu tiba-tiba membludak server, yang masuk langsung 300 orang, sekian lagi masuk 400 orang. Nah ini yang agak tricky, pas sudah masuk ini, sudah dibuka jam 9 itu, servernya agak nge-lag memang, agak susah tembus masuk. Bahkan yang kemarin ini, kata teman-teman, masih susah juga. Padahal kita lihat ya websitenya sudah dimutakhir, kayaknya sudah dirancang baik-baik sama imigrasi, tapi masih saja susah tembus ke dalam server untuk upload berkas. Di situ saya juga struggle, sempat keluar dari apa namanya, websitenya 2 kali. Tapi di situ mental tak diuji kayaknya, kesabaran mental diuji, harus coba terus. Akhirnya saya dapat upload semua berkasnya, dan ya alhamdulillah terupload. Dan bedanya, kalau dulu kita butuh kayaknya 1 minggu ya baru tahu terverifikasi ya. Kak Devi gimana kemarin? 1 minggu juga? Sama 1 minggu. Sama 1 minggu. Jadi angkatan kami dulu butuh 1 minggu, setelah kita war ini baru muncul PDF bahwa kita mendapatkan rekomendasi dari imigrasi, surat dukungan. Nah, sedangkan yang kemarin ini bagusnya ya langsungnya terverifikasi. Seperti itu. Jadi untuk tips-tipsnya kayaknya itu pastikan internet bagus,
device-nya tidak nge-lag, pakailah komputer terbagus kalian, atau ya kalau mau lebih effort kayak KDV lah ke warnet. Ada yang kayak war bareng-bareng sampai 5 orang satu warnet, itu lebih bagus lagi. Mereka sewa warnet khusus untuk hari itu. Terus ini tips-tips dari angkatan sebelumnya kayak kami ini, ada yang ya sebenarnya agak curang, simpan curang ya, trik ya. Ada yang pakai 3 account begitu untuk lodge, untuk masuk. Maksudnya bikin 3 akun untuk masukkan berkas. Tapi beda kemarin karena sudah mungkin lebih dini, lebih diperketat sama imigrasi, makanya setelah mengupload berkas, teman-teman harus apa namanya, take a picture pakai webcam. Jadi mungkin itu karena ditanggulangi dari kejadian-kejadian sebelumnya, banyak yang mendaftar pakai lebih dari 1 akun karena yang memastikan ini aja, lebih memastikan memperbesar kemungkinan dapat SDU-nya, makanya lebih dari 1 akun. Itu trik-trik yang dulu, tapi sekarang kayaknya sudah susah untuk ditiru lagi ya teman-teman. Jadi pastikan saja berkas sudah lengkap, sesuai maksimal size, internet aman, dan ya apa, cari support system lah, doa-doa sebelum war. Mungkin itu Kak. Tambahan Kak, Iya. ya pas war kemarin juga saya di bulan November itu karena kan kita ini dalam suasana war ya, mungkin kita secara emosional itu tegang atau bagaimana. Nah, dalam pengisian data-data itu kan kita cuma dikasih waktu selama 15 menit untuk menghindari mungkin tipe bla bla bla. Jadi saya sendiri menulis catatan tentang data-data pribadi itu seperti kayak misalkan di buku mungkin, terus pada saat penulisan atau ya penulisan data di komputer atau HP, jadi tinggal melihat dari catatan-catatan yang ada, jadi kayak oke, tinggal mencocokkan karena tidak bisa dipungkiri perasaan tegang itu pasti ada karena oh my god 15 menit begitu. Thank you. Oke, terima kasih atas sharingnya. Jadi memang seperti yang saya lihat juga memang apa ya, metode ataupun sistem yang digunakan sekarang juga lumayan berbeda, ada beberapa hal. Nah ini yang perlu teman-teman juga persiapkan. Cuman ya itu tadi ada beberapa tips yang diberikan. Jadi saya harap teman-teman yang memang betul-betul serius, ya kita harus upayakan sedari awal. Hanya saja memang kembali lagi, ini kembali ke rezeki kita. Ya meskipun kita sudah prepare segala macam, misalkan pakai internet 100 Mbps, pakai komputer ataupun laptop yang tinggi spesifikasinya, tapi kalau memang belum rezeki ya mau gimana lagi. Sama halnya juga mungkin dengan teman-teman yang mungkin cuma war di rumah, bermodalkan tethering HP kah atau WiFi, dan akhirnya ada yang lolos juga. Jadi memang ya doa doa orang tua itu memang perlu, dalam artian kita memang perlu berserah diri sama Tuhan, ya bagaimana kita berharap supaya minimal bisa lolos di bagian berkas SDUWHV-nya, karena setelah berkas SDUWHV-nya pun kan tidak langsung keterima ya, masih harus ngurus visa lagi segala macam, atau misalkan mungkin kayak kena random check segala macam. Nah itu yang juga yang perlu teman-teman antisipasi. Nah mungkin oh ya, mengenai random check itu mungkin bisa dijelaskan sedikit ya, ketika misalkan kita udah dapat surat saktinya, surat SDUWHV-nya, tahapan selanjutnya lagi itu apa yang perlu kita lakukan kalau misalnya sudah dapat ya sudah war, ya mungkin ada tambahan. Hmm. Saya dulu atau Kak Devi dulu? Oke, Kita Fauzan dulu dulu. ya. Oh iya, jadi kalau teman-teman setelah mendapat SDU WHV kan itu istilahnya ada satu berkas pelengkap ya. SDU ini sebenarnya berkas pelengkap kita untuk daftar WHV di website imigrasi Australia, teman-teman. Jadi tetap nanti pas ini lodge visa di website imigrasi Australia, mereka minta lagi kayak IELTS, bukti tanda penduduk, KTP, paspor segala macam, dan ini apa namanya, SDWHV dan bank reference-nya teman-teman. Kalau random check itu saya rasa itu mungkin kemungkinan terjadi pas teman-teman ini proses lodge visanya. Jadi dari imigrasi Australia yang melakukan screening lagi terhadap berkas-berkas teman-teman seperti itu.
Uh, Adapun lots visa ini beda-beda ya durasinya. Maksudnya misalnya teman-teman dapat SDWHV hari ini, terus besoknya mau lodge, itu jaminan guaranteed-nya atau masa guaranteed-nya visa teman-teman diterima itu beda-beda ya. Ada yang cepat, ada yang bahkan sebulan, 2 bulan. Kalau saya kasusnya kemarin hampir hampir sebulan baru granted. Nah, kalau granted itu berarti berkas teman-teman itu sudah terima dan visa teman-teman resmi di tangan teman-teman seperti itu. Dan syukurnya bagusnya karena di Australia pengurusan visanya full online, jadi teman-teman cuma melengkapi berkas saja dan upload atau daftar online di websitenya IMI Account Australia. Kak Devi ada tambahan? Em, Kalau untuk apply visa, itu dokumen yang kita lampirkan kurang lebih sama pada saat UAR SDU, cuma bedanya dokumen-dokumen yang versi bahasa Indonesia itu kita translate ke bahasa Inggris. Seperti kalau untuk saya pribadi pada saat lodge visa itu saya lampirkan KTP, KK, akta lahir, ijazah, transkrip nilai, itu semuanya di translate ke bahasa Inggris. Setelah dapat SDWHV-nya, kemudian kita melakukan medical check up. Nah, setelah itu lodge visa. Mungkin tambahan tentang random check ini, karena proses war di tahun ini sudah selesai, akan bukannya mungkin di tahun depan ya kan. Nah, mungkin ada baiknya mulai mengendalikan uang di rekening tertentu, entah itu berapapun, sampai akhirnya jadi 50 juta tersebut. Karena salah satu kasus dari teman saya, dia ikut di periode Maret. Dia sudah dapat SDWAV, sudah MCU, cuma pada saat lodge visa, dia kena random check. Uang yang tadinya 50, pada saat diminta rekening korannya, itu sudah tidak cukup lagi, sudah tidak cukup 50 juta. Akhirnya visanya ditolak. Kemudian pada saat lodge visa kembali, yang kedua kalinya, SDWHP-nya sudah berlaku. Jadi kemarin dia war lagi di bulan ini yang kemarin tidak datang. Jadi ya kita tidak tahu ya gitu. Begitu Kak. Ya, nak mungkin tambah random check. Ya, random teman-teman, betul-betul random. Jadi tidak ada jaminan bahwa teman-teman tidak menjadi salah satu yang kena itu. Tapi ya namanya apa ya? Mereka juga menjaga ini ya keamanan. Makanya ada random check. Jadi tidak tahu upah-upah, kalau bahasa rumah kasar upah-upahnya orang kena atau tidak tuh bagaimana. Jadi kalau menghindari itu memang sebaiknya teman-teman menyediakanlah dana di banknya, akun bank. Karena memang pada akhirnya kita memang butuh dana kan untuk ke sana. Karena ya tiket pesawat dan segala macam. Persiapan pas sampai Australia, beli misalnya beli kartu dulu, terus cari rent house, cari kos-kosan seperti itu. Jadi memang pure butuh. Kenapa pemerintah mensyaratkan 5.000 itu adalah minimal teman-teman punya bekal sebelum ke Australia, sampai di Australia pada awal-awal. Karena tidak ada jaminan kan teman-teman bisa langsung dapat kerja atau segala macam. Jadi yaitu rent. Oke, jadi cukup jelas ya teman-teman. Jadi untuk random check sendiri ya betul-betul random, ibarat kayak ada sweeping di jalan ya. Kita nggak tahu apakah polisi itu akan berhentikan kita atau tidak, tapi kalau kita punya SIM STNK kan harusnya aman. Begitu pula juga dengan random check. Jadi sebisa mungkin ya ada dana yang diendapkan mungkin sekitar 3 bulanan ya amannya. Nanti kan kalau tiba-tiba minta rekening koran dan tidak ada itu kan lumayan bahaya. Jadi memang bisa dibilang untuk program WHV ini kita mesti siapkan modal dulu ya, dalam artian ya harus punya rekening tadi tuh 50 sampai 55 juta lah kalau kita konversikan ke Australian dollar. Jadi buat teman-teman karena warnya kemarin sudah selesai dan mungkin tahun depan akan dibuka. Nah, jadi kalau yang mau ikut ya
nabung dari sekarang, persiapkan dananya itu, kalau bisa mungkin di bulan ini sudah ada rekeningnya 50 juta. Jadi ketika misalkan diminta rekening koran pun ya akan aman. Jadi memang yang dibilang WHV ini memang betul-betul butuh niat dari awal ya. Jadi ibaratnya kayak butuh effort lah untuk memenuhi standar kualifikasi yang dibutuhkan. Selain dari war yang tadi itu ya memang ada rekening dana minimal 50 jutaan ya. Nah, itu yang perlu teman-teman ketahui dan yang perlu teman-teman persiapkan dari sekarang. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman mau ikutan di tahun depan, ya kumpulkan dari sekarang untuk dana yang 50 jutanya itu. Oke, itu tadi. Jadi selanjutnya ini pertanyaan khusus lagi buat teman-teman speakers yang ada. Mungkin saya mulai dari Kak Devi dulu. Nah, jadi seperti yang kita tahu kan Kak Devi bisa dibilang sebagai apa ya, seorang wanita yang berhijab lah di sana. Nah, apa ada nggak kira-kira tantangan khususnya untuk Kak Devi ini kan yang berhijab di sana, yang kita tahu kan negaranya di Australia itu Muslim termasuk minoritas kali ya di sana. Entah kalau di sektornya Kak Devi sendiri atau di teritorinya itu gimana kalau misalkan wanita berhijab, apakah ada treatment khusus kah atau tantangan saat kerja di Australia sebagai wanita yang berhijab? Mungkin Kak Devi saya langsung jawab. Kalau dari sisi pekerjaan sendiri, sebenarnya tantangan bisa dibilang tidak ada. Kenapa? Karena Australia bisa dibilang em, apa ya? Di sini negara yang cukup terbuka dengan pemikiran. Jadi eh, ya kita bebas ekspresi. Eh, Contohnya misalkan pas awal sampai di Australia itu di Sydney dulu, sama juga pekerjaannya sebagai masih di industri hospitality. Nah, untungnya di tempat kerja itu juga banyak Muslim, karena banyak yang berhijab juga ada dari Pakistan, Malaysia. Jadi itu bukan menjadi apa ya, menjadi wanita yang berhijab di sektor hospitality bukan menjadi tantangan yang cukup ini sih sejauh yang saya alami. Tapi misalkan kalau yang sekarang di saya di Berk itu mungkin kalau dari eh, sisi tantangannya cuma dari cuaca sih, karena sekarang menjelang masuk summer, jadi panas sekali sampai 40 derajat katanya nanti. Jadi ya siap-siap sajalah begitu, Kak Gaza. Oke, mantap. Jadi ya kalau untuk berhijab ini bukan suatu halangan ya berarti ya. Maksudnya kebiasaan kita di Indonesia mungkin yang berhijab ya akan terbawa juga di negara Australia. Tidak ada hambatan khusus ya tentunya. Ya mungkin itu insight yang menarik lah. Jadi buat teman-teman khususnya teman-teman yang perempuan yang berhijab ya pede saja. Di sana tentu ada banyak hal yang bisa dilakukan lah. Jangan merasa bahwa hijab itu merupakan suatu tantangan ataupun eh, kendala dalam bekerja di sana. Oke, Iya, nah, betul. Karena di sini pun banyak teman-teman Muslim dari berbagai negara, Kak. Kayak hmm, dari Malaysia, dari Turki, Pakistan, banyak sekali oke, kita. oke. Oke, thanks Kak Devi. Lanjut ke Kak Fauzan. Nah, kalau dari Kak Fauzan sendiri, ada nggak persiapan yang dilakukan waktu sebelum berangkat? Entah mungkin lebih ke hal-hal teknis sih, misalkan kayak pakaian kah, obat-obatan, atau hal-hal yang memang perlu dipersiapkan. Jadi kan ceritanya nih, Kak Fauzan sudah granted nih visanya. Nah, apa yang perlu kita persiapkan? Misalkan kayak mau tinggal di mananya, bagaimananya di sana itu, apakah ada nggak persiapan khususnya? Persiapan khusus ya karena sebelum sebelum ke Australia sudah tahu ya bakal kerja fisik ya. Yang pertama itu ya kesehatan ya teman-teman. Kesehatan kalau perlu ya kurangilah hal-hal yang bisa mempengaruhi kesehatan teman-teman. Kalau misalnya ada yang merokok, wah berhentilah merokok. Misalnya begitu. Harga rokok juga di Australia mahal. Jadi kayak saya sebelum ke luar negeri itu kayak sudah ini
sudah memperbanyak latihan fisik juga kayak gitu-gitu. Karena dari beberapa YouTube yang saya nonton ada yang bilang dia dapat kerjaannya di meat factory. Meat factory yang dimana dia katanya harus angkat daging atau beban seperti itu kan. Makanya ya, saya concernnya lebih ke ini mempersiapkan kesehatan kemarin. Terus kalau yang Kak Gasan bilang kayak apa namanya? Cari info begitu ya. Info sebelum ke sana. Kayak cari akomodasi, teman-teman cari kerjaan itu teman-teman bisa cari lewat grup grup FB, ada namanya grup The Rock. Situ orang sering sharing tentang info rent atau info pekerjaan. Tapi mostly uh, kalau teman-teman ke Australia itu informasi yang paling akurat itu ya dari teman-teman terdekat sih. Hanya kalau bisa sebelum ke Australia itu bangun koneksi dulu, cari senior atau teman-teman seperjuangan. Misal kalian ke Pare, ya di Pare itu saya rasa bagus sekali ya, karena kita biasanya satu batch itu belajar IELTS sama-sama mau ke Australia, jadi ada punya koneksi masing-masing, kita bisa saling tukar atau saling bantu seperti itu. Jadi perkuat dulu koneksinya sebelum ke Australia, minimal ada satu dua orang kenalan atau ada yang bisa kasih info lebih jauh, jadi teman-teman setidaknya dapat info tentang rent di awal-awal, tinggal di mana, baiknya ke kota dulu atau ke suburb langsung kalau memang ada info pekerjaan seperti itu. Saya beruntungnya karena kemarin aktif di komunitas terus ketemu sama teman yang lebih dulu WHV. Dia berangkat 2022 akhir, saya berangkat 2023. Jadi dia sudah di Sydney, ya dia bantu saya cari cari akomodasi, bahkan sampai cari kerja dibantu juga. Jadi ya tidak dipungkir teman-teman, the power of orang dalam atau rekomendator ya, rekomendator itu perlu juga teman-teman. Di sebelum ke Aussie itu ya perbanyak silaturahmi dulu, cari-cari info. Ini tuh Kak. Oke, mantap Kak Fauzan. Oke. Mungkin kalau dari Kak Devi lagi nih, mungkin kurang lebih sama sih dengan pertanyaan tadi. Jadi mungkin bisa diceritakan bagaimana proses Kak Devi ini bisa dapat pekerjaan di sana. Apakah selama ini hanya kan sudah jalan 1 tahun 2 tahun ya kalau nggak salah Kak Devi. Sudah jalan tahun keberapa sekarang di Australia? Tahun pertama, Oh, tahun pertama tahun ya. pertama. Apakah hmm, kemarin bagaimana proses mendapatkan pekerjaan? Apakah stay di satu pekerjaan saja kah atau misalkan pindah-pindah pekerjaan itu gimana? Kalau dari Kak Devi sendiri pengalamannya. Nah, kalau saya kemarin di sini, pertama kali tiba di Australia itu tanggal 9 Mei. Em, Untungnya em, mendapatkan pekerjaan itu eh, betul kata Kak Pausan tadi, kayak dari relasi. Jadi dalam kurun 1 minggu akhirnya sudah kerja. Karena tadi ada info dari teman, kemudian dibantu untuk masuk ke hotel tersebut. Akhirnya cuma 1 bulan sambil beradaptasi cuaca dan lain-lain sudah bisa langsung kerja. Itu sih kuncinya di relasi, betul. Em, kita perbanyak relasi, entah itu em, kita sudah menargetkan kalau misal di Australia mau di state manapun, entah itu di Queensland, Sydney, Melbourne, dan yang lain, diperkuat relasi. Bisa jadi mungkin rencana awal kita ke Queensland, tapi kemudian karena cuaca, akhirnya belok ke wilayah lain. Begitu, Kak Gasa. Oke, oke. Jadi ya kesimpulannya mungkin ya memang relasi itu penting ya. Dalam artian Mhm. ketika kita ke sana sebisa mungkin sudah ada orang yang kita kenal ya. Jangan cuma datang tidak kenal siapa-siapa, tidak kontak siapa-siapa ya. Kita bakalan solo ke sana. Nah, kalau yang saya lihat memang beberapa konten creator juga di TikTok bahkan ada yang sampai 1 bulan 2 bulan tidak dapat pekerjaan. Entah mungkin karena mereka yang terlalu milih-milih atau gimana atau Hmm. bahkan gimana. Cuman yang saya lihat juga effortnya itu lumayan loh. Dalam artian begini, ada beberapa konten creator yang saya lihat mereka kayak door to door datang ke rumah makan ataupun tempat kerjaan lain mereka kayak mengirim apa ya mengantarkan CV-nya nanya bilang apakah kalian butuh pekerja atau tidak, do you need a staff or not like that. Dan itu ya memang dalam artian ketika kita sudah sampai di sana ya kita harus survive ya, dalam artian kayak jangan mungkin
terlalu berharap 100% lah ke teman. Setidaknya kita juga bisa mengusahakan mungkin dengan cara mencari di website, mungkin di job street lah, yang kayak gitu. Jadi memang itu yang perlu kita upayakan, dalam artian aktif mencari hal-hal di sana, jangan pasif. Nah, teman-teman yang terpilihkan bisa dibilang kayak orang-orang pilihan lah untuk bisa bekerja di sana, ya Hmm, tentunya harus mengusahakan, harus effort lah buat cari kerja di sana. Keren keren. Oke, iya, jadi betul. kita belum masuk ke pertanyaan tentang gaji. Ini yang paling ditunggu-tunggu mungkin dari teman-teman. Seperti yang kita ketahui kan, penghasilan di sana itu gimana. Tapi kita belum masuk ke sisi itu. Kita masih ada satu pertanyaan lagi nih buat eh, Kak Fauzan dan Kak Devi sebelum kita masuk ke pembahasan tentang upah yang didapatkan. Nah, oke, kembali ke Kak Fauzan. Mungkin ada pengalaman unik atau cerita menarik nggak selama di Australia? Apakah tentang culture shocknya atau kayak gimana? Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman apa hal-hal unik atau menarik yang didapatkan selama di sana. Ya. Culture shock ya. Kalau culture shock secara kultur enggak sih, mungkin cuma kayak adaptasi awal-awal ya. Saya datang ke Australia itu di Sydney. Saya sampai di Sydney itu pas winter, menjelang winter, dan itu dingin sekali untuk orang-orang yang terbiasa kena matahari Makassar kayak gitu. Itu dingin sekali, makanya sempat hari-hari pertama itu sempat drop penyesuaian ini ya, penyesuaian badan. Terus kalau kayak culture shock lainnya apa ya? Ya, sampai di Sydney, ekspektasi pertamaku ketika sampai di Sydney itu bakal, wah, this is Western country, kayak, bule semua nih, bule semua. Pas sampai di sini ternyata 80% orang Asia di sana, guys. 80%. Dan lebih membagongkan kata banyak Makassar. Tanya Mika Devi, bagaimana Kak? Banyak Kalian banyak. Makassar tuh? Banyak sekali gitu ke WHP maupun student. Ternyata banyak sekali teman-teman yang sudah merintis karir kalian jauh lebih dulu. Di teman-teman saya itu ternyata mereka ini UNM, yang dulu UNM ini ada program magang dan kerja di Australia. Nah, mereka ini alumni program pertama dan terus stay di Sydney di Australia dengan visa student. Jadi banyak yang stay di Sydney, banyak yang sudah panggil keluarganya. Jadi ada yang studi terus keluarganya itu datang dengan visa WHV, ada visa student juga. Jadi itu juga culture, mungkin nggak tahu ya culture shock apa atau hal unik ya yang saya dapat, nyata orang Indonesia sebanyak itu, guys. Dulu kupikir bakal, wah, bakal se-struggle itu. Bilang, wih, mungkin kita di Indonesia sendiri, ternyata tidak. Bahkan di tempat kerja aku dulu mayoritas orang Makassar. Jadi ada plus minusnya teman-teman. Banyak orang Indonesia kita bisa berjejaring lebih bagus. Tapi mungkin di sisi lain kalau ada orang yang kayak idealis, saya bilang, oh, saya kan mau keluar negeri dapat pengalaman juga. Jadi ada orang yang kayak malas bergabung sama orang-orang Indonesia dan lebih pilih, lebih menghabiskan waktu dan cari kerja yang lebih banyak bulenya seperti itu. Itu juga yang saya lihat, kayak visinya orang yang ke Australia itu beda-beda. Ada yang cari uang, ada yang mau cari pengalaman, atau bahkan ada yang mau cari jodoh, ada yang mau cari jodoh. Jadi ya banyak lah, banyak banyak cerita. Eh, Apa lagi ya, culture shock, rasisme. Kalau Kak Devi dulu tadi bilang aman ya, saya pernah kena rasisme satu kali. Apa itu? Bukan rasis sih, kayak anak-anak ini, anak-anak SMP kayak gitu. Pas malam, jam malam kan saya pulang kerja lewat train station, mereka nongkrong, tiba-tiba datang mencegat begitu kan, bilang cari masalah, bilang, kenapa lihat, padahal saya tidak lihat-lihat. Kenapa lihat-lihat, saya tidak lihat. Wah, di situ saya agak panik juga ya, tiba-tiba dapat perlakuan kayak begini, didorong didorong segala macam. Saya sempat kesulut emosi saya. Saya sampai sedikit, untungnya saya jalan sama senior, sama manajer kan, manajerku, dia bilang, jangan jangan begitu, kalau ada kayak begini tinggal ambil HP terus rekam biar mereka ini takut. Nah, itu salah satu kesan yang saya dapat di Australia.
memang aman sih, tapi yang namanya hal-hal yang tidak terduga itu pasti bisa saja terjadi teman-teman. Untungnya tidak terlalu parah sih di kasus saya, dan karena jalannya sama orang yang berpengalaman jadi bisa lebih safe lah. Mungkin itu kak, kalau culture shock yang bagaimana banget mungkin tidak terlalu sih kalau di Australia. Cuma ya kayak adaptasi tubuh sama suhu, adaptasi makanan juga mungkin. Tapi di Sydney karena kota besar, banyak Asian market, jadi lebih gampang aksesnya. Beda nanti kalau teman-teman sudah ke suburb, ke outback ya, itu beda lagi. Oke, Ya oke. mungkin itu Keren, kak. keren. Ya, jadi mungkin ada beberapa hal yang ya, ya tadi yang cukup membanggakan yang dibilang ya. Misalnya ada hal-hal yang di luar ekspektasi. Nah, ya itulah tadi. Misalnya kita harus siap secara mental batin lah di sana ya. Karena memang kan persyaratannya untuk ke sana itu memang harus minimal mahasiswa ya kalau tidak salah untuk daftar apa SDWHV itu kalau tidak salah semester 4 atau ya minimal Lima. S1 lah. Makanya kenapa kayak mental kita ya di Makassar di mahasiswa yang harusnya sudah terbentuk lah. Jadi ketika misalkan menghadapi masalah yang seperti yang dialami sama teman-teman ya bisa lebih siap lagi Betul dengan mental betul. itu. Oke, mungkin kalau dari Kak Devi sendiri kurang lebih mirip juga sih. Misalnya apa sih kira-kira yang memotivasi Kak Devi ini mau ikut WHV ya? Motivasi terbesarnya itu apa? Seperti yang disebutkan tadi ada Kak Fauzan kan ada mungkin cari uang, liburan, cari jodoh, atau mungkin ada misi terselubung lain mungkin dari Kak Devi. Jadi sekedar informasi juga ini saya lupa. Kak Devi ini kan juga founder CEO dari Topan Trita yang kalau misalkan teman-teman pergi jalan-jalan di Bulukumba itu nanti bisa lah di Topan Trita. Nah kemarin kan Wih, ya, boleh boleh boleh. jadi mungkin ada tidak persiapan mental fisik yang dilakukan sama Kak Devi juga sekaligus mungkin motivasinya apa nih mau ikut WHV? Ya, kalau saya pribadi sebenarnya itu motivasi terbesarnya karena tadi pengen melanjutkan bisnis itu. Nah, sebelum ke situ, sebenarnya tentang WHV ini baru pertama kali saya dengar pada saat ke PAI, Kampung Inggris. Hmm. Sebelumnya belum pernah mengenal apa itu working holiday visa, bla bla bla. Tapi kemudian pas di Pare ketemu dengan circle-circle yang cukup oke, kita pembahasannya lebih tentang visi misi, bagaimana kita bisa keluar negeri dan lain-lain. Akhirnya ada teman diperkenalkan tentang WHV, sampai akhirnya di situ sempat apa ya, keinginannya itu sempat naik turun karena ya harus siap bahwa kalau misalkan tidak dapat kuota pada saat war SDWHV berarti harus ada plan B, tetap mungkin kerja di Indo. Jadi ya motivasi terbesarnya ya itu eh, pengen mengumpulkan cuan supaya bisa melanjutkan bisnis tadi. Selain itu juga ada mimpi dari kecil kayak aduh gimana rasanya tinggal di luar negeri ya, kayaknya Hmm. seru tuh ada 4 musim gitu. Em, itu sih Kak. Cuma dorongan terbesarnya adalah ya pengen melanjutkan bisnis itu karena realistis saja kalau di Indonesia dengan gaji eh, let's say dengan UMR Kalimantan, karena 3 tahun lalu saya kerja di Kalimantan, kayaknya cukup lama untuk bisa melanjutkan bisnis yang ada sebelumnya. Di bayangan mungkin kalau misalkan masih kerja di Indo, mungkin 10 tahun baru bisa melanjutkan lagi karena harus realistis juga dengan gaji yang ada. Tapi kemudian eh, dengan usaha yang cukup maksimal sampainya mendaftar WHV, jadi bersyukur diberi jalan ke sini. Alhamdulillah begitu Kak. Oke, oke, menarik. Sudah mulai singgung-singgung gaji nih. Iya, iya, betul. Oke, jadi ya betul ya teman-teman. Jadi setiap orang yang daftar mungkin pasti punya motivasinya tersendiri dan itu pastinya motivasi itu yang menguatkan kita untuk bisa stay di sana. Coba bayangkan kalau misalkan motivasi kita itu kecil. Nah, pas sampai di sana baru kena culture shock, cuaca ataupun kena gertakan ya pasti mentalnya down dan langsung mau pulang ke Indonesia. Nah, itu kan bisa dibilang kayak sia-sia perjuangannya. Bayangkan ribuan orang, belasan ribu orang mau ikut WHV. Otomatis kan ketika misalkan kita mundur begitu saja itu bisa apa ya kayak
mubazir lah. Misalnya banyak teman-teman yang mau ikut WHV, tapi giliran kita udah coba WHV-nya dan merasa kayak tidak cocok dan pengen pulang, ya itu merupakan suatu kemubaziran. Jadi memang buat teman-teman yang mau daftar ini yang harus punya ambisi yang cukup kuat. Entah misalkan Mm. kita fokus cari cuan 3 tahun di sana, terus kembali ke Indonesia bangun bisnis, bangun buka lapangan kerja. Ya mungkin harusnya yang diharapkan seperti itu. Tapi ya mungkin ada juga teman-teman yang ke sana mungkin sudah keasikan kenakan ya tinggal lebih lama atau bahkan sampai ambil apa visa permanen kayaknya di sana yang Permanen sudah tinggal resident. lebih lama. Mm-mm. Jadi ya tidak apa-apa mungkin ya teman-teman punya preferensinya sendiri apakah memang kesananya itu memang mau liburan, cari kerja ataupun hal lain, tapi yang seperti kita Mm. tahu juga ya kalau bisa memberikan sesuatu insight baru ke teman-teman khususnya di Indonesia bahwa ya di luar sana itu luas loh. Misalnya kita bisa mencari hal-hal baru lainnya, mencari pengalaman yang kemudian mungkin bisa kita terapkan di negara kita. Harapan terbaiknya mungkin kalau saya pribadi seperti itu. Kita Iya, misalkan ambil banyak pengalaman relasi di luar negeri, kemudian pulang itu membawa itu semua dalam membentuk apa ya semacam ya lapangan kerja baru lah, bangun bisnis ataupun hal-hal lain yang misalkan kayak seperti ini webinar sharing session itu harapannya seperti itu. Ya tujuannya kan untuk meningkatkan ya, Indonesia, maksudnya masyarakat Indonesia agar lebih melek lah terhadap hal-hal seperti ini. Karena jujur saya pribadi juga sebenarnya tahu WHV ini sebenarnya dari tahun 2022, cuman belum terlalu melirik, masih main di zona nyaman di Indonesia, kayak terlalu main zona nyaman apa ya kayak ya meskipun saya bilang pas-pasan, tapi karena kita terlalu berkutik di zona nyaman, akhirnya nggak melihat hal itu. Nanti setelah di tahun ini, di umur yang kayak sudah mau mendekati kepala tiga, baru kepikiran, wah untuk bisa mengumpulkan modal ini butuh waktu dan effort yang lama kalau di Indonesia. Tapi kalau misalkan kita keluar negeri, ya mungkin bisa dipangkas waktu itu. Nah, karena kita sudah mungkin masuk ke pembahasan nyinggung-nyinggung tentang upah, mungkin kita bisa masuk ke sesi pembahasan tentang gaji yang teman-teman dapatkan. Khususnya mungkin oleh Kak Fauzan dan Kak Devi selama di Australia. Nah, ini mungkin dari sama sih sebenarnya kita ada di sektor yang sama nih Kak Fauzan dengan Kak Devi kan ada di bidang hospitality ya di sananya. Nah, ini mungkin lebih ke arah sharing aja sih nggak perlu terlalu frontal atau gimana terserah tapi mungkin bisa ngasih gambaran kira-kira kalau dari Kak Fauzan sendiri apakah ada fitur sendiri yang misalnya kayak perbedaan misalkan bidangnya sama tapi misalkan lokasinya berbeda apakah ada perbedaan range gaji ataupun upah yang didapatkan terus bayarannya kayak gimana mungkin bisa di-share ke dari Kak Fauzan dulu nanti Kak Devi juga sama pertanyaan nanti mungkin bisa dari Kak Fauzan dulu. mm. Oh ya, kalau masalah upah ya, teman-teman bisa googling sih, like ini national minimum wage di Australia itu berapa. Kalau di sini yang terbaru yang saya googling, dia bilangnya $24 per jam. Jadi $24 per jam itu berapa kalau di Indonesia? 240.000 per jam. Nah, kerja sehari, ya sebenarnya jumlah apa ya? Jumlah penghasilan teman-teman itu dari seberapa kuat teman kerja sih. Seberapa panjang shiftnya teman-teman, seperti itu. Kalaupun ada perbedaan ini, perbedaan upah, correct me if I'm wrong ya Kak Devi nanti ya, kita share. Biasanya tuh antara pekerja casual, part-time, dan full-time itu ada perbedaan rate. Casual sendiri itu bisa sampai $30 per jam, sedangkan full-time dan part-time itu lebih di bawah. Cuma full-time dan part-time ini, dia kelebihannya adalah, walaupun gajinya lebih di bawah daripada casual per jamnya, cuma mereka ada namanya sick leave, ketika sakit tetap dibayar, kayak begitu. Ada namanya annual leave, ketika kayak liburan, gajinya tetap dibayarkan selama eh, 4 week ya nggak salah, selama 4 minggu. Jadi ada benefit-benefitnya. Kalau casual itu istilahnya dia gede tapi dibayar di awal. Ketika teman-teman sakit tidak datang tidak masuk ya tidak ada namanya tidak dibayar ketika sakit. Kalau resign sudah tidak ada istilahnya kayak pesangon dari tempat kerja. Jadi ya perbedaannya kayak gitu. Kalau daerah mungkin kalau teman-teman ke kota yang besar itu biasanya upahnya lebih lebih kecil ya, lebih kecil dibanding kalau teman-teman ke daerah yang terpelosok. Anggaplah kayak di mana ya? Kayak
daerah-daerah pelosoknya Australia, tidak seperti Sydney atau Melbourne. Kenapa? Karena ya pemahaman saya, kalau kalian di kota besar itu kan banyak SDM ya. Jadi orang yang punya bisnis, ya mudah saja cari pengganti kalian ketika tidak mau kerja kan. Makanya kadang-kadang upah yang ditawarkan itu lebih lebih kecil sih seperti itu. Kalau kalian ke remote area yang tempatnya susah orang mau datang kerja, bisa jadi upahnya itu lebih tinggi karena mereka menghargai kalian sudah mau ke tempat terpencil seperti itu. Jadi mungkin itu dari yang sepemahaman saya. Mungkin kalau Kak Devi bisa menambahkan bagaimana? Ya, kalau di Australia sendiri teman-teman itu jenis pekerjaannya terbagi menjadi tiga, ada full time, part time, sama casual. Nah, dari ketiga ini, em, dari segi fasilitas yang didapat itu part time sama full time kurang lebih sama, eh, seperti yang dikatakan sama Kak Fauzan tadi. Kalau misalkan sakit ataupun izin berlibur itu tetap dibayar, tapi kalau casual itu tidak. Nah, dari segi rate itu berbeda karena seperti tadi fasilitas yang didapat beda, pasti juga upahnya beda. Jadi kalau dari segi upah eh, uang itu lebih tinggi casual, tapi kalau dari sisi fasilitas lebih bagus part time dan full time. Meskipun secara upah nilai uang itu rate-nya kurang lebih yang tadi disebutkan itu berada di 24 atau 25 dolar. Em, Begitu sih, Kak. Apalagi kira-kira yang perlu Hmm, ditahu? bisa dikasih gambaran nggak kira-kira dalam seminggu atau sebulan itu bisa dapat apa? Contoh nih, misalkan dalam seminggu bisa dapat motor Honda Beat second gitu. Maksudnya kayak gambarannya lah, maksudnya enggak ya berupa angka atau gambaran mungkin bisa di-share dari Kak Fauzan atau Kak Devi. Kira-kira dalam earningnya lah dalam seminggu atau sebulan itu gimana? Ya, perlu di ini dulu kalau pekerjaan pertama saya itu kan di Sydney, itu berbeda jauh antara yang sekarang, itu di Outback. Karena di Sydney eh, mereka cenderung menerima kalau misalkan di sektor hospitality itu mereka lebih menerima yang full time atau part time. Nah, terus di sekarang itu saya dapatnya casual. Jadi lebih oke dengan job desk pekerjaan. Terus kalau dari sisi angka itu, wait, em, gaji saya di Indo selama 1 bulan dengan UMR Kalimantan itu kurang lebih gaji 1 tahun di Indo, di sini gaji saya selama 1 bulan. Wih, takut. Ngeri, ngeri, ngeri. Bayangin aja deh. Gaji 1 tahun di Indo sama dengan 1 bulan di sana. Wah, sudah terbayang tuh teman-teman. Iya, Soalnya iya, iya. bentar dulu, Oke, bentar dulu. oke. Soalnya di sini kan gajinya per minggu, terus saya double job. Jadi Hmm. eh, saya kerja di 2 tempat. Di pagi itu di motel, terus siang ke malam jam 6 sore itu di sekolah, sekolah SMA gitu. Tapi perlu digarisbawahi bahwa dengan pendapatan yang cukup ini juga ada pengeluaran yang cukup, karena juga pengeluarannya tiap minggu teman-teman. Misal Ya. rent house atau kos-kosan, terus juga grocery, Hmm. terus juga banyak pengeluaran lain, kebutuhan mau Netflix, YouTube, banyak pengeluaran juga gitu. Pun Hmm. 16 mungkin Wah. ada takut. Ampun. Oke, oke. Nanti ya mungkin ya oke kalau dari Kak Devi keren sih. Nanti ada juga pembahasan tentang apa savingnya. Nanti kita bahas lah setelah ini. Nah, mungkin kalau dari Kak Fauzan sendiri nih, mungkin bisa ngasih gambaran juga nggak gimana pendapatannya selama di sana itu. So worth it apa sih sebenarnya kerja di sana dengan
penghasilan yang didapat dibandingkan di Indonesia gitu. Oh, mungkin saya karena hitungannya masih fresh graduate ya kemarin ya, baru setahun setelah lulus kuliah terus dapat WHV ini, jadi belum bisa terlalu tahu lah membandingkan. Mungkin Kak Devi ya beda, sudah merasakan gaji di Indo, tapi saya kemarin ya hampir sama lah kayak Kak Devi. Kayak gaji sebulan di Indo itu bisa didapat beberapa hari di Aussie seperti itu. Tapi ya garis bawah ya, kalau teman-teman mau dapat penghasilan yang lebih besar, artinya ya teman-teman siap mengorbankan jiwa dan raga teman-teman kerja lebih lama. Bayangin kayak sehari bisa sampai 12 jam kerja, Senin sampai Jumat, Senin sampai Jumat. Saya weekend minta off buat ini, buat recover. Gak bisa. Tahun lalu sempat sih 7 hari kerja, 7 hari, selama 2 minggu itu 7 hari, 7 hari. Minggu ketiga saya taper. Jadi Iya, iya. jadi itu ya teman-teman. Kalau teman-teman dengar eh, influencer bilang, oh seminggu saya dapat begini begini begini. Oh iya, tinggi. Tapi tanya dulu berapa jam dia kerja seminggu. Bisa bisa jadi tidurnya cuma 5 jam, cuma 6 jam, tangannya luka, punggungnya keseleo. Itu kan yang tidak diceritakan kan sama teman-teman influencer kan, seperti itu. Betul. Betul. Jadi ya, jadi di Australia saya rasa fair ya. Kalau kita mau pendapatan yang lebih ya, usahanya lebih ya, kerja lebih panjang atau cari pekerjaan yang memang lebih high high pay ya kayak begitu. Teman-teman juga perlu tahu kalau di sektor Australia itu ada pekerjaan yang memang betul-betul gajinya lebih tinggi lagi ya. Tapi itu biasanya yang high risk, kayak dia kerja di tambang atau dia bawa alat berat, operator gitu, atau supir bus, itu lebih menjanjikan lagi. Kalau teman-teman punya skill khusus juga itu lebih bagus sih sebenarnya. Jadi ada pembeda. Nah, oh enggak apa-apa ini saya angkat. Ada temanku, dia karena barista 5 tahun di Indo, di Bali. Ketika di sini kerja setahun di kafe, dia ditawari nih sponsor visa. Hmm. Wah, ini juga jadi mungkin teman-teman kalau memang punya background di Indo, sudah kerja bertahun-tahun, ada skill khususnya, itu bagus sekali teman-teman. Bisa jadi teman-teman punya kesempatan dapat sponsor ya dari pekerja apanya, dari tempat kerjanya di Australia. Ini tuh Kak. Oh ya, keren-keren. Jadi, Saya juga tambahan ya, Kak, can I? oke, oke. Ya. Satu hal juga yang saya suka bekerja di Australia itu semuanya sama, dari sisi job desk-nya, terus juga di sini sama sekali tidak melihat umur, Nah, sama sekali tidak melihat asal kita entah dari negara manapun, selama kita toh kerja di sini legal, bayar pajak, kita mendapatkan hak yang sama dengan apa yang orang asli sini dapatkan. Jadi saya kayak ada culture shock tersendiri di sini pada saat pertama kali kerja di hotel. Terus saya ada lihat nenek-nenek kayak masuk ke area kami kan, yang sementara menata troli, terus kayak apa ya, kayak refleks nanya ke teman, itu tamu ya, kok ngapain di sini? Terus dia bilang, enggak, dia kerja di sini. Kayak umur 57 tahun kerja sama. Jadi kayak benar-benar pemerintah Australia itu benar-benar ya menyamaratakan semuanya, betul. nggak ada yang beda. Ya, kalau saya pernah dengar itu membatasi usia dalam suatu pekerjaan itu sebuah hal yang ilegal di Australia, kayak apa ya, diskriminasi. Jadi Iya, kalau teman-teman nanti ke Australia jangan heran teman kerjanya kakek-kakek, nenek-nenek iya. seperti itu. Itu juga mungkin kenapa kalau misalkan di Indo kita Hmm. banyak melihat yang liburan couple yang nenek-nenek, kakek-kakek, karena memang mereka masih dalam kondisi bekerja di negaranya. Hmm. Jadi masih sehat-sehat banget gitu. Gitu Kak. Oh, keren sih.
Iya, maksudnya ya dapat insight baru juga kan seperti yang kita tahu di Indonesia kebanyakan ya enggak semua tapi kebanyakan loker itu maksimal umur 25, 26 di bawah 30 lah. Sedangkan di Australia tadi seperti yang disebutkan itu di umur bahkan di usia senja pun mereka masih menerima selama orang itu memang masih mau kerja dan ya perlu teman-teman pahami juga bahwa kita kan kesan itu untuk kerja dan liburan. Nah, jangan sampai kita fokus kerja pulang-pulang hanya untuk membeli ginjal yang baru, contoh yang kayak gitu. Jadi memang sebisa mungkin ya kerja sesuai kemampuan teman-teman saja dalam artian jangan terlalu mungkin diforsir atau kayak gimana jangan sampai kan apa yang teman-teman dapatkan itu hanya untuk biaya pengobatan nah itu yang paling kita hindari tentunya Betul, jadi betul, apa ya betul. sesuai pada track kita tadi maksudnya kita mau ke sana itu kan untuk cari pengalaman cari cuan buat Mm-mm. digunakan untuk diolah misalkan ada yang mau ke S2 kah ataupun bangun bisnis nah itu yang perlu teman-teman pahamkan karena ya bisa jadi kan Kak, tidak menutup kemungkinan kayak misalkan nih teman-teman atau saya ke sana terus kayak tiba-tiba kaget dengan upah yang didapatkan kemudian kerja sampai 14 jam 7 hari nah itu tanpa kita sadari kan sebenarnya kayak menyakiti diri sendiri nah itu yang perlu memang dipahamkan lah bahwa kerja sebisanya aja lah tuh oke Betul, jadi betul. ya tadi sudah ada Ada eh, bisa menambahkan boleh boleh kayak itu ya, ya. Jadi banyak kasus juga mungkin gara-gara itu ya. Terlalu semangat kerja bahkan ini ya tidak memperhatikan kesehatan lah seperti itu. Ada yang amit-amit, ada yang sampai meninggal, ada yang kecelakaan kerja juga gara-gara ini terlalu panjang hournya, pulang tengah malam, bawa mobil, ngantuk, tabrakan guru atau keluar jalur. Itu juga salah apa ya, fakta-fakta yang kita dapat bahwa tidak boleh juga terlalu memaksa diri untuk bekerja begitu teman-teman. Karena percuma teman-teman punya dapat uang tapi taruhannya kesehatan ke depannya bagaimana atau keselamatannya teman-teman juga bahaya sekali. Jadi ya yang sewajarnya saja lah. oke betul. Oke, oke. Ada pertanyaan terakhir lagi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Tadi ya sudah dibahas kan tentang pendapatan yang kita belum bahas mungkin tentang gaya hidup ataupun kebutuhan sehari-hari. Nah, seperti yang tadi teman-teman sudah jelaskan kan pendapatan itu lumayan besar. Tapi bagaimana dengan biaya hidupnya di sana? Mungkin bisa kasih kita gambaran kira-kira harga minimal remnya itu berapa, terus biaya kebutuhan pokoknya itu kira-kira main berapa juta kira-kira dalam seminggu atau sebulan. Mungkin bisa di-share juga ke teman-teman, bisa dari Kak Devi mungkin bisa dikasih gambaran Oke, ke kita. ya, kalau untuk saya pribadi, kalau yang pertama ya, pengeluaran tuh rent rumah, kos-kosan. Beruntungnya, pertama kali sampai di Sydney, itu saya dapat murah 130 $130. Itu share room, share house. Terus di tempat yang sekarang pun masih di sekitaran 130. Wah, murah. Terus kalau murah kan, itu sudah include dengan bills. Terus kalau dari sisi groceries, kebetulan karena saya sedang apa ya berkonsisten untuk hidup sehat, jadi pengeluarannya cuma untuk buah, sayur dan lain. eh Mungkin per minggu itu maksimal saya di $50. Gak banyak-banyak, tapi rata-rata kalau ya misalkan kayak banyak belanjaannya bla 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 itu seratusan sampai $150. Tapi kalau untuk saya pribadi angka maksimalnya itu di 50-an dolar. Terus yang ketiga itu kalau misalkan tinggalnya di perkotaan pasti butuh transportasi umum itu sekitaran $100 per minggu. Ini kita bahas per minggu ya. Entah itu rent, grocery, sama transport. Transport 100 per minggu. Nah, karena saya sekarang tinggalnya di Outback, yang mana untuk pergi kerja itu cukup jalan kaki 7 menit, jadi itu tidak termasuk di dalam pengeluaran saya selama beberapa bulan belakang dan ke depan. Terus itu kayaknya Kak.
Selain yang personal-personal tadi kayak misalkan mobile data kah ataupun berlangganan eh, akun-akun kah, data Netflix, bla bla bla, begitu. Cukup simpel kalau hidup saya. Sedikit menerapkan mana konsep frugal living ya. Frugal, perlu, perlu, perlu. Oke, kalau dari Kak Fauzan sendiri gimana? Dari segi pengeluarannya. Ya, sama. Saya juga termasuk orang yang frugal ya. Waktu di Sydney, saya malah dapat ini. Rentnya itu cuma 100 per week. Wow, murah Tapi sekali. itu tapi itu studio Kak, bagi tiga, Oh, oke. bertiga, bertiga sama teman-teman. Ya Oke. setidaknya ada tempat buat tidur sama taruh barang aja kan. Terus kalau teman-teman di kota besar ya tadi dibilang sama Kak Devi, mostly pengeluaran kita itu di transportasi kayak Hmm. bisa isi kartu Opal. Kalau di sini tuh Opal berapa? Sampai 20 sampai $60 per week mungkin tergantung teman-teman suka Jogja mungkin selesai kerja itu kan menambah pengeluaran ya guys ya. Ya. Terus apa ya? Tapi kalau sekarang karena di tempatku sekarang kota kecil, saya beli motor paling sekali isi bensin itu $10 itu bisa dua minggu. Anggaplah $5 per minggu di situ. Kosan yang sekarang karena saya ambil yang private itu 190 per minggu. Terus kalau untuk makan ya sama lah tadi kayak Kak Devi sekitaran paling banyak tuh $50 per minggu. Jadi hitungannya per minggu guys karena gajiannya juga per minggu jadi pengeluarannya sekitar gitulah untuk rent untuk makan sama transport tapi transport bagusnya di sini tidak terlalu gede sih karena punya transport sendiri ya saya beli motor tidak sama waktu di Sydney lebih banyak pakai transport karena tempat kerja satu ke kerja lain itu sambung lagi pulang dari tempat kerja mau ngopi-ngopi dulu di Opera House kan keluar lagi uang di situ. Jadi itu juga frugal sih teman-teman. Karena banyak yang ketika sampai di Australia karena sudah merasakan, wih, gaji gaji kan tiap minggu ya. Jadi kalau tidak bisa tahan-tahan ya bisa saja tiap minggu ke Foot Locker lihat-lihat sepatu bagus, Hmm. NB, Nike, atau dikit-dikit beli baju Zara, terus segala macam, H&M, Uniqlo, yang kayak berat sekali waktu di Indos di sini kayak oh, bisa aja setiap minggu dibeli kalau mau ki tapi ya kembali lagi kan ke teman-teman bagaimana gaya hidupnya kalau memang frugal ya pasti bisa simpan lebih banyak tapi kalau hedon atau memang mau menghabiskan lebih banyak ya itu pilihan teman-teman gaya hidup bagaimana itu sih kak. Keren. Jadi ya menurut lifestyle ini kembali ke teman-teman ya apakah mau memilih semi frugal living atau semi hedon lah. Nah ini kembali ke teman-teman. Setidaknya kita sudah dapat gambaran bagaimana income yang didapatkan lah dari tiap minggu, tiap bulan itu seperti apa. Nah, ya, cukup menarik dan oke mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab dari audiens. Nah ini sebenarnya di Google Form sudah ada sih beberapa pertanyaan yang dititip sama teman-teman, tapi saya lihat pertanyaannya itu sudah terjawab juga dari sharing session yang ini. Nah mungkin ada pertanyaan baru ataupun pertanyaan lain yang ingin teman-teman tanyakan, silakan dari audiens mungkin yang mau bertanya bisa raise hand atau Kalau yang di bisa room nanti chat ada ini Kak, ada pertanyaan. Ada dua pertanyaan. eh, oh ya ada dari siapa nih Neko? Kalau rumah subsidi di Aussie bagi WHV. Nah itu kalau rumah subsidi ada nggak kira-kira di sana? Wah rumah subsidi. Kenapa rumah subsidi? Nggak tahu rumah subsidi kayak gimana nih yang dimaksud? KPR Oh ini ada mungkin maksudnya rumah buat ini sewa rumah mungkin maksudnya ya. kayak entah subsidi apa subsidi pemerintah kah atau apa entah. Oh, Tapi kalau di sana sendiri rumahnya berarti dari apa landlord langsung ya mungkin ya dari pemilik lahan yang langsung yang ngasih harga ya tidak diatur regulasinya oleh pemerintah misalkan harus berapa begitu. ini siapa Kak Devi mungkin mau bantu jawab. Eh, Sebenarnya kalau dari sisi kebutuhan tempat tinggal itu pertama
kita mendaftarnya di state mana dulu, Kak? Entah pekerjaan yang kita daftari itu menyediakan kita tempat tinggal, karena biasanya ada yang menyediakan tempat tinggal secara gratis begitu. Tapi kebanyakan itu kita harus mencari tempat tinggal sendiri. Ya caranya mungkin dari informasi dari teman, dari pokoknya dari relasi yang kita punya. Dari sisi harga itu tergantung dari fasilitas pertama. Terus juga dari sisi apakah itu private atau yang tinggal di ruangan itu cuma kita sendiri atau kita berbagi dengan yang lain. Biasanya akan lebih murah kalau misalkan kita berbagi. Gitu. Terus dari sisi bills juga, pembayaran misalkan air, listrik, biasanya dengan angka contoh saya di $130 per minggu itu sudah eh, termasuk bills. Tapi ada juga yang belum termasuk, begitu teman-teman. Jadi tergantung kita meriset tempat tinggal, kira-kira kita cocoknya di mana gitu. Terus juga tambahan skill dasar sangat dibutuhkan sih. Memasak, bersih-bersih, paling utama karena kan kita berbagi tempat tinggal dengan yang lain. Jadi jangan sampai ya kita misalkan kita mengotori bla 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 terus teman kita membersihkan jadinya kayak Betul, betul, betul. kan kurang bagus ya Betul. begitu. Jadi butuh kesadaran sih eh, untuk ya dari skill dasar. Mungkin kalau di Indo kita mungkin terbilang tinggal di rumah orang tua, tapi karena merantau di negara orangnya, kita harus bertanggung jawab dengan Betul, diri betul. sendiri, begitu. Iya, kayak skill masak itu perlu sekali teman-teman. Kayak saya ini tidak terlalu tahu masak kan sebelum ke sini. Nanti di Aussie baru banyak belajar. Karena kalau mau makan di luar kan, wah, 20 sampai $30 satu kali makan itu lumayan bisa bisa beli bahan-bahan untuk seminggu kalau kita hemat kan. Iya, kayak skill masak sama tadi itu ya, katanya Kak Dev itu eh, kalau mau yang murah berarti harus sharing sama orang. Nah, yang agak tricky biasanya kalau kaos itu kalau kita budgetnya pas-pasan terus mau sharing sama orang, yang susah itu cari cari teman yang betul-betul Yang cocok. sefrekuensi, betul sefrekuensi. Nah, ya kita tidak tahu ya, karakter beda-beda, kayak perspektif juga beda-beda, kayak ada yang mungkin bagi kita tidak tidak rapi, ternyata bagi dia itu biasa-biasa saja. Jadi agak susah itu juga mencari tempat tinggal dan teman tinggal. Lebih bagus kalau yang ada pasangannya kayak suami istri gitu. Asik sih itu. Hmm, keren-keren. Jadi sudah ada gambaran ya, maksudnya lebih baik mungkin kalau kita siapa ya sharing living lah gitu kayak saling berbagi toh dalam tempat tinggal ataupun mungkin Hmm, masak-masak bisa saling melengkapi lah, bisa saling kasih support. Ya, iya ini betul. support system lah di sana ya. Dibandingkan sendiri kan kalau sendirian mungkin ada beberapa orang juga kayak yang kayak lebih suka menyendiri ya, lebih suka kayak tidak berbagi room karena yang saya lihat juga ada beberapa kayak mereka kayak agak risih kalau misalkan harus berbagi ruangan ataupun misalkan berbagi kamar mandi harus nunggu, ya itu kembali Iya, ke iya, kita. betul betul. Saya waktu di sini kan bertiga bertiga. Tapi kasusnya di situ memang ini ya, cocok lah bertiga teman-teman itu. Terus pekerjaanku dulu tidak terlalu inilah, belum jor-joran lah kerjanya. Pas di tempat yang baru ini karena aku rasa kerjaku betul-betul menghabiskan energi, menurutku untuk mengapresiasi diri aku ambil ini ya, ambil tempat buat sendiri saja. Jadi adalah apa istilahnya, tempat untuk recharging lagi sebelum kerja besok hari kan. Kan beda kalau sama orang kan pasti kita mau tidur dia masih main HP misalnya atau dia masih nelpon, atau kita baru tidur dia baru datang dari kerja ribut lagi. Jadi ya teman-teman harus pintar-pintar nanti adaptasi di situnya. Oke, keren-keren. Oke, jadi mungkin ada lagi pertanyaan saya dari Mike. Kalau selamat malam nanya, kalau dari pengalaman selama kerja di Australia bisa save berapa penghasilannya? Rata-rata saving bulanan. Nah, itu yang menarik kalau misalkan kerja di sana berapa ada nggak kira-kira gambaran estimasi nabungnya, savingnya buat misalkan kirim ke orang rumah kah ataupun ditabung sendiri itu
bagaimana misalkan mengelolanya? Mungkin kalau dari Kak Devi dulu. Oke, kalau dari saya sendiri, dari sisi manajemen keuangan cukup ketat juga. Em, itu kayak sudah ada terbagi untuk misalkan pengeluaran harian, terus juga karena ke depan ada sebenarnya kalau untuk nyambung ke motivasi besarnya tadi bahwa ingin melanjutkan bisnis, otomatis secara tabungan harus ada ke situ, ada untuk investasi bisnis. Terus secara target jangka pendek itu ada tujuan untuk melanjutkan sekolah di sini, berarti otomatis harus ada tabungan untuk investasi pendidikan. Terus belum lagi misalkan perlu sedikit untuk investasi traveling, karena kalau misalkan kerja 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 kayak lama-lama juga meledak ya, jadi perlu refresh otak juga. Terus juga harus ada tabungan darurat sih. Kita ya amit-amit ada apa-apa, jadi perlu menyiapkan dana darurat juga. eh Begitu sih. Secara berapa persennya tuh em, ya secara pribadi mungkin belum bisa di-share, tapi kira-kira secara manajemen keuangan terbagi ke banyak hal. Secara garis besarnya, savingnya kira-kira pembagian antara pengeluaran sama saving itu berada di 70% saving, 30% pengeluaran. Soalnya juga di lingkungan tempat saya tinggal sekarang, itu daerah outback yang memang keseharian orang-orang di sini kerja pulang. Jadi kayak secara hiburan di sini kurang. Mungkin kalau misalkan mau ngopi-ngopi ya ada bakery gitu. Terus kalau mau yang agak santai-santai sedikit ke kafe yang bisa sambil olahraga gitu. Gitu sih. Gitu Kak. Oke, oke. Kalau dari Kak Fauzan sendiri? Iya, sama ya teman-teman. Saya tidak bisa menyebutkan besarannya karena itu rahasia dapur. Dan ini juga teman-teman, sebenarnya penghasilan itu fluktuatif sih menurutku di sini. Karena eh, penghasilan kan tergantung berapa jam kita kerja seminggu gitu kan. Nah, kadang kalau di bidang hospitality sendiri, apalagi kalau hotel ya, jam kerja kita itu tergantung ramai tidaknya hotel, ramai tidaknya tempat kerja. Jadi kadang sampai 8 jam per hari, kadang cuma 7 jam, kadang cuma 6 jam. Jadi fluktuatif, lumayan fluktuatif. Tapi kalau ya pembagiannya mungkin tadi ya kayak ini kayak ke Davis sih. Kalau saya mengalokasikan ya adalah untuk ditabung buat melanjutkan studi, ada juga untuk dialokasikan untuk aset, bangun properti. Jadi kan karena rugi sekali kalau kita dari Australia tapi tidak ada karya lah, karya kalau saya rasakan karya lah di kampung gitu. Tabungan-tabungan kayak goals-goals tersendiri, traveling perlu perlu sekali Kak Devi ya. Hmm, Rasakan enaknya traveling kalau ke Indonesia. betul. Salah satu target Iya. traveling satu negara tiap 6 bulan. Amin. Wah, mantap Bisa, mantap. bisa. Jadi bisa teman-teman ya dengan bekerja di Australia sudah bisa lah bikin pos-pos ini, pos-pos target lah. Mungkin ada Hmm. yang mau menikah, ada pos uang panai di situ kumpulkan. Jadi ya begitu teman-teman. Nah kalau kayak saya sebutkan besarnya itu fluktuatif dan takutnya super quoting lah nanti tidak sesuai ekspektasi teman-teman karena ya kembali lagi kayak tadi saya bilang besarannya tergantung seberapa besar teman-teman mengorbankan fisik, raga dan jiwanya untuk bekerja ya. Begitu. Begitu Kak Gasan. Oke, oke. Tambahan juga Kak, Mm, Ya, em, mungkin kalau misalkan kayak kita kan di Indonesia negara berkembang, mm, terus pindah ke Australia yang negara maju, mungkin kalau misal kita tidak memperkuat bekal secara bagaimana memandang uang itu sendiri, mungkin bisa saja akan
lebih ke apa ya, banyak pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. Jadi mungkin betul. misal pas masih di Indo, brand-brand ternama, Nike, bla bla bla, itu mungkin cukup apa ya, bisa dibilang semacam gengsi Hmm, untuk menaikkan nama mungkin di Indonesia. Kita tidak tahu bagaimana orang melihat sebuah brand, tapi eh, pas di Australia, ya udah, sebuah brand itu ya biasa saja karena bisa, siapapun bisa membeli itu, entah dengan betul. pekerjaan apapun bisa membeli itu. Jadi jatuhnya ke pilihan masing-masing bagaimana gaya hidupnya, bagaimana ia memandang uang, apakah eh, pas begitu mendapat upahnya langsung kemudian beli sesuai dengan apa keinginan. Hmm, Jadi mungkin itu sih perlu diperkuat bekal-bekal diri, begitu Kak. Jangan sampai kemudian kaget dengan, oh ternyata mudah sekali ya mendapatkan uang seperti ini di Australia. Di Indo hmm, kok susah ya, begitu. betul betul. Apa ya, Gitu. psychological of finance ya, kayak gitu ya Hmm, istilahnya. hmm, ya. Ini betul betul banget teman-teman. Soalnya saya punya ini pengalaman teman-teman kerja waktu di Sydney. Senior dia bilang, saya sudah 8 tahun di sini, tidak ada aset yang saya punya di Indo. Karena begitu, karena dia menghabiskan penghasilannya untuk bersenang-senang di awal kan, gaya hidup lah, branded lah, beli Hmm, barang-barang branded yang ternyata di kemudian hari dia sesali juga. Andai hmm, dulu saya alokasikan untuk hal yang lebih penting, misalnya beli aset, beli tanah, beli bangun rumah di hmm. kampung seperti itu. Jadi ya namanya ini ya, harus siap mental ketika teman-teman dapat rezeki lebih banyak itu, bagaimana memaksimalkannya dengan bijak. Hmm. Karena berapapun uang itu, berapapun pasti habis. Kalau tidak merasa cukup. Betul. Oh, keren-keren. Jadi ya, selain itu, jadi memang teman-teman juga perlu berarti ya dalam hal manage keuangan itu perlu kita pahami ya dalam psychology of finance itu memang penting. Maksudnya pendapatan yang kita dapatkan ini kan bukan berarti yang harus kita keluarkan sebagai sedemikian juga. Ada beberapa memang Hmm, perhitungan yang perlu kita manage kayak tadi misalkan dari Kak Devi rumusnya 70-30, yang dimana 70-nya itu untuk saving, 30-nya untuk pengeluaran. Nah, itu ya mental kita memang harus kuat. Dalam artian mental kita yang harus kita bangun itu bagaimana menjaga ataupun memanage aset itu. Jangan sampai terjadi seperti yang Kak Fauzan cerita ada temannya yang tidak punya apa-apa yang bisa dilihat. Nah, itu sangat disayangkan sekali. Jadi mungkin dari sini kita bisa berpikir kira-kira path-nya ataupun arahnya, planning itu akan kemana keuangan yang akan kita dapatkan. Kalau bisa ya Betul. dalam bentuk aset tadi, aset kayak beli tanah kah, emas, yang bisa menjadi modal untuk ke depannya supaya apa ya, roda roda kan terus berputar. Jadi memang keuangan itu yang harus kita putar, jangan cuman kayak diendapkan ataupun kayak dikeluarkan begitu saja. Itu insight yang menarik dari Kak Devi sama Kak Fauzan. Oke, Iya, mungkin pertanyaan tambahan mungkin Kak. ya, Tambahan mungkin. silakan. Ya, karena ini juga maksudnya 3 tahun itu tidak terasa loh. Hmm. Kalau tidak digunakan dengan bijak, ya bakal sia-sia 3 tahun itu berlalu begitu saja. Saya saja ini ternyata udah 1 tahun setengah ya, tinggal 1,5 tahun lagi, gimana ini wow. memaksimalkan ini. Hmm. Terus mengambil langkah setelahnya mau ngapain, udah planning dari sekarang. Jadi ya itu tadi, finance perencanaan itu perlu. Hmm. Benar sekali. Oke, ini masih ada pertanyaan juga dari Fahiratul Zahra. Izin bertanya Kak, bagaimana dengan part-time mengajar? Apakah tersedia atau lowongan kerja yang biasanya di sekolah itu kayak gimana? Nah, ya ini juga menarik. Hmm, Jadi mungkin kalau dari segi pekerjaan, apakah kalau misalkan yang pemegang PHV holder itu apakah bisa mendapatkan pekerjaan yang ya kayak ngajar di sekolah kah atau kayak gimana? Karena kan sepertinya yang kita tahu kan kebanyakan PHV itu kayak kerjanya mungkin kayak petik buah kah atau gimana. Cuman kalau misalkan kayak ngajar di sekolah itu gimana? Apakah ada standarisasi khususnya nggak? Mungkin ada yang mau jawab? Kak Fauzan untuk Kak Devi. Mungkin dari Kak Fauzan, nanti saya menambahkan. oh iya. Nah ini juga ada yang pernah bertanya sama saya kan, bro, nggak ada kah kerjaan yang lebih ini? Maksudnya harus banget kerja di kuli kalau di Australia, harus banget kayak kerja kasar seperti itu. Yang
Kalau teman-teman mau kerja kayak sesuai bidang atau sesuai passion dari Indo, bisa-bisa saja sebenarnya. Kalau teman-teman dapat peluangnya seperti itu. Kalau misalnya ini kayak Fahira kan, Fahira ini junior saya di IPI kayaknya. Fahira misalnya mau mengajar, itu bisa coba kerjaan seperti apa ya, di childcare lah, di childcare dulu. Banyak yang teman-teman itu dia daftar di childcare. Cuma childcare lebih ke tidak belum mengajar ya, belum mengajar teori, dia cuma mendampingi anak-anak kecil bermain seperti itu. Karena setahu saya, kalau teman-teman mau yang jadi guru profesional itu perlu ambil sertifikasi, ada sekolah-sekolah khususnya. Cuma kalau bidang-bidang yang berkaitan ya tadi bisa ke childcare misalnya. Itu teman-teman yang ada pengalamannya memang di hotel kemarin di Indo, mau di hotel lagi bisa lagi seperti itu. Pekerjaan kantoran tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa mendapatkan kerjaan kantoran di Aussie karena ada beberapa cerita ya dari teman ke teman kayak dia di perkebunan kapas cuma dia bagian kantornya seperti itu. Wah, itu saya bilang hebat itu, dia dapat link, dapat peluang ke situ. Jadi kalau pertanyaannya bisa bekerja yang di sektor-sektor tertentu bisa saja kalau teman-teman aktif cari informasi. Mungkin Kak Devi pernah dengar pengalamannya temannya kayak gimana? Eh, Kalau dari sektor pekerjaan sendiri, secara umum kan kita tahu bahwa kalau pemegang visa WHP itu rata-rata kerja fisik. Entah Hmm. itu housekeeping kah, kitchen hand kah, atau di factory, cleaning, dan lain-lain. Em, ada juga, ini contoh case dari teman saya, kebetulan dia kerjanya di Indonesia itu sebagai public relations, PR. Nah, pas di sini dia mendaftar untuk jadi PR juga di salah satu company di Sydney. Nah, Wow. ya, nah sayangnya dia ini temanku sudah ditawari semacam kayak wawancara, terus jumlah gaji juga dalam setahun itu langsung ditawari. Cuma dia jatuhnya karena visanya WHP. Kenapa begitu? Ah, Karena ada aturan bahwa untuk WHP sendiri kita tidak boleh di sektor tertentu ya. Kita tidak bisa bekerja lebih dari 6 bulan. oh iya, iya. Betul, betul, Iya, betul. jadi mungkin dari sisi si company-nya, perusahaannya akan berpikir bahwa eh, bisa bekerjanya cuma 6 bulan, tapi kemudian akan ada waktu proses training beberapa bulan, terus proses Mm-mm. pengenalan, bla bla bla, sudah diajari oleh perusahaan sedemikian rupa, tapi kemudian setelah 6 bulan harus keluar karena aturan visa. Jadi itu apa ya, kayak cukup tidak sebanding. Betul, betul, betul. Iya, makanya jarang ada yang kerja kantoran karena pasti perusahaannya akan mempertimbangkan tentang visa. Kecuali Betul. di sektor tertentu, teman-teman yang cukup krusial, bisa dibaca di webnya IMI, hospitality yang di daerah-daerah outback itu bisa lebih dari 6 bulan, tapi mungkin maksimalnya 1 tahun ya, Kak Fauzan. Apa gimana? Untuk batasan bisa sih lebih dari 1 tahun karena di tempatku itu ada yang bahkan sampai 3 tahun ya. Mhm. Ya, iya, Selama dia di daerah-daerah ini kan yang termasuk di listnya imigrasi betul, Australia. betul. Selama di daerah tersebut tercantum bahwa secara kode pos itu boleh, itu Hmm. mungkin bisa saja, tapi teman saya ini mendaftar di Sydney, di memang Ah, pusat perkotaan, makanya ya, tidak bisa. itu jadi tidak bisa begitu. Jadi untuk berkarir di pekerjaan seperti itu ya kendala kita karena visa kita sebenarnya Mhm. temporary ya teman-teman, bukan Iya, long term, dan perusahaan pasti maunya yang long term kan. iya, Long term. Tapi begitu. mungkin bisa saja dengan mengambil kesempatan itu teman-teman disponsorin, bisa saja namanya Mhm. rezeki kan. Mhm. Kayak yang saya cerita teman barista itu Iya, dapat sponsor. begitu guys. Gitu Kak. Oke, jadi ya itu tadi kurang lebih udah banyak berbagi pengalamannya ya, teman-teman dari Kak Devi, Kak Fauzan tentang bagaimana cara survivalnya di sana perjuangan. Jadi mungkin ya sudah tidak terasa ya kita sudah webinar 1 jam setengah. Kalau di sini masih Oh, jam 9 malam sih di Makassar. Kalau di sana, Kak Fauzan, Kak Devi di sana jam berapa? Di sini jam 12 lewat. oh, jadi NSC Sana. ya? Oh iya NSC. Di sini NSC. masih masih 10.36. Oke, oke. Apalagi Kak Devi besok.
masih lanjut kerja atau libur? Karena kan besok harusnya weekend ya. Besok Minggu. Alhamdulillah kerja ya. Kerja juga. Oh, berarti Weekend aslinya weekend red pemburu kayaknya cuan. di weekend red. Iya, Wih. Oh iya, di sana beda ya mungkin ya kalau rate-nya untuk weekend dan hari biasa atau Ya, hari betul. libur ya tanggal merah Beda beda beda. beda. Kak. Oke, oke. Ada perbedaan rate antara jenis pekerjanya, jenis pekerjaannya juga, sektornya, Hmm. jamnya, terus harinya. Akan berbeda misalkan dia weekday, Senin Hmm. sampai Jumat, Sabtu sama Minggu. Biasanya tuh rate tertinggi di Minggu. Weekend Oke, red. Wih. keren. Ya, paling paling bahagia kalau ini dapat Kak, kayaknya public masih ada yang holiday. bertanya, Kak? Wah, Betul. semangat sekali Devi nih jam 2. Kak Devi semangat sekali. Kalau di sana sudah jam Oh, 12. Ya mungkin ya saya mungkin nanti sebenarnya ada beberapa pertanyaan juga sih yang menarik yang bisa kita bahas. Tapi mungkin karena keterbatasan waktu dan kita tahu juga di sana Kak Fauzan dan Kak Devi ini meluangkan waktunya di sela-sela istirahat ya. Jadi mungkin nanti pertanyaan bisa kita tampung dulu, kita bisa bahas di grup. Jadi kan di kami sendiri kan sudah punya grup. Nah, jadi misalkan teman-teman, tidak apa-apa ya Kak Fauzan, Kak Devi, kalau misalkan nanti ada teman-teman yang bertanya tentang WHV, program WHV, mungkin bisa didiskusikan di grup Iya, WhatsApp ya. ya. Jadi nanti Boleh, boleh. harapannya memang grup yang saya buat itu bisa menjadi wadah untuk bertukar informasi tentang khususnya program WHV. Jadi nanti teman-teman di Hmm. sini yang tertarik ataupun ingin mencari tahu tentang WHV bisa searching di Google, YouTube, ataupun mungkin nanti bisa bertanya di grup. Nah, itu harapannya kami sih dari komunitas bagaimana bisa membangun wadah lagi untuk menampung teman-teman yang ingin mencapai tujuan yang sama, khususnya di komunitas Mabicara. Jadi ya mungkin itu teman-teman untuk webinarnya sendiri. Ada banyak hal yang sudah kita dapatkan. Pertama dari tentang pengurusan berkasnya, mainnya di awal kita butuh modal. Modal ya, modal secara material, tenaga, seperti kayak tes IELTS kan tes IELTS tadi kalau tidak salah tesnya 3 jutaan ya Kak, 3,1 juta ya untuk tesnya. Makanya kita perlu ada Hmm. persiapan, entah misalkan kita ngambil kursus ataupun latihan. Nah, saya harap juga teman-teman nantinya yang misalkan mau serius belajar IELTS, entah nanti kebutuhannya untuk LPDP kah, atau untuk WHV atau beasiswa lain, nanti kita bisa bahas sama-sama di grup, baik itu mungkin secara offline ataupun online. Saya harap teman-teman yang memang serius belajar itu bisa kita wadahi, khususnya di grup yang tadi. Nah, itu juga tadi pengalaman tentang bagaimana cara mereka survival ya di sana, tentang gaya hidup ataupun pengeluaran, itu bisa jadi catatan menarik buat teman-teman. Jadi jangan takutlah dalam menghadapi hidup nantinya di sana karena bisa dibilang mayoritas tadi ada banyak warga Indonesia yang ada di sana. Bisa mungkin Makassar. Jadi teman-teman tidak usah merasa khawatir kalau ketika di sana itu kayak tidak punya siapa-siapa. Yang penting kita bisa menjalin relasi, komunikasi yang aktif juga itu tentunya pasti bisa. Jadi buat teman-teman nantinya yang ingin serius untuk ikut WHV, saya harap teman-teman bisa berproses sama-sama. Kita sama-sama berproses. Nanti kalau misalkan ada hal-hal yang ingin ditanyakan ataupun di cross check nanti bisa kita sama-sama bahas di grup. Oke, mungkin terakhir untuk closing statement dari Kak Fauzan dan Kak Devi sebelum kita tutup webinarnya. Closing statement. Ya, mungkin kasih kayak tips-tips atau semangat supaya teman-teman yang ingin WHP itu kayak gimana. Oh, quote me deh mungkin. Ya, hidup hidup cuma sekali, tapi kalau dijalani dengan benar sekali saja sudah cukup. YOLO, you only live once. Ya, keren. Ambil dan take the risk lah. Oke, sudah cukup gak Kak Fauzan? Ya, Oke, kalau dari Kak Devi? Kalau saya mungkin berani mencoba, Mhm. karena kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan tahu sejauh mana kemampuan kita. Gitu. Thank you. Oke, keren, keren. Keren Kak, untuk sharingnya. Terima kasih banyak. Nanti insya Allah semoga nanti teman-teman ada yang nyusul juga. Kita bisa silaturahmi langsung ya di sana. Nanti kalau Amin. misalkan ada iya. di apa, Wales ataupun di Norton, nanti teman-teman bisa temui langsung lah.
sama Kak Fauzan dan Kak Devi di sana. Nanti kita bikin gathering kecil-kecilan misalkan ya di sana. Keren-keren. Oke, jadi sebelum kita akhiri mungkin kita masuk sesi dokumentasi. Jadi teman-teman kalau berkenan silakan on cam. Untuk Kak Fauzan dan Kak Devi juga mungkin bisa pasang posenya saja untuk kita dokumentasikan. Oke, ya teman-teman kita ini kan tersebar dari berbagai wilayah ya. Ada yang di Makassar mungkin atau ada di luar Makassar, di luar Sulawesi. Jadi bolehlah kita saling bersilaturahmi nantinya di grup di WhatsApp ketika ada hal yang ditanyakan bisa kita bahas. Oke, mungkin langsung saja kita dokumentasi, kita pasang pose senyum atau apa. Oke, ada yang belum on cam? Nggak ada yang lagi futsal. Oke, satu, dua, tiga. Ulang lagi, saya screenshot. Satu, dua, tiga. Oke, keren teman-teman. Oke, thank you. Terima kasih banyak khususnya untuk para speakers yang sudah bergabung dan juga teman-teman yang sudah mengikuti webinarnya dari awal sampai akhir. Saya harap ini bisa menjadi penyemangat juga, pemantik buat teman-teman yang mau mengikuti program WHV ke depannya. Oke, saya sebagai moderator, Dosen Sekiri, pamit undur diri. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya dan sampai ketemu di lain waktu. Oke, thank you teman-teman. Kak Thank Devi, you. Kak Fauzan. Halo. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam.